Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pemaparan saya kali ini adalah koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Ria Sestri, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Lubuk Kumbung, Kabupaten Musirawas Utara. Perkenalkan, fasilitator kami Ibu Arius Mulyanti dan pengajar praktik Ibu Marda Leti. Model refleksi ada 4. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Yang keempat, penerapan. Di dalam pembelajaran, momen penting dan mencerahkan bagi saya. Yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai amung yang bertugas menuntun murid serta guru menghamba pada murid. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi KHD. Momen yang paling menantang bagi saya, yang pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofi pemikiran KHD. Yang kedua, mengerjakan tugas LMS dengan adanya batas waktu yang ditentukan serta pembagian waktu antara tugas pokok sebagai guru dan tugas CGP. Yang ketiga, keterbatasan sinyal dan jaringan ketika melakukan pembelajaran tatap muka yang berbasis virtual. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2. Modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Modul 1.1 berpihak pada murid. Modul 1.2 menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan seorang nelayan yang menemukan mutiara di lautan lepas. Mutiara itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Sebagai seorang pendidik yang masih sangat sedikit pengalaman, saya harus belajar untuk membenahi diri saya. Saya merasa tergugah untuk menerapkan ilmu dari setiap materi yang saya dapatkan, serta termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk diam mendengarkan dan guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran harus sesuai dengan target dan KKM yang harus dicapai. Yang ketiga, saya jarang melakukan refleksi diri dan refleksi pembelajaran. Yang keempat, saya jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah momen tersebut, saya harus mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid serta berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, menjadi contoh bagi guru lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Di dalam penerapan, yang pertama, berpihak pada murid sebagai fasilitator dan menuntun murid. Yang kedua, inovatif, menciptakan hal baru dan berani berkarya. Yang ketiga, reflektif, berpikir terbuka dan bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, mandiri, berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Yang kelima, kolaboratif, bekerja sama dalam komunitas praktisi. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.